Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicara masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial bersama saya Pram Senjaya. Dan pemirsa, kita akan awali dengan sejumlah informasi viral. Hari ini ada seorang pria di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah tewas dengan kepala terjepit pintu rumah bekas gedung sekolah. Sementara itu perundungan antara pelajar terjadi di salah satu SMK di Gorontalo. Kejadian mulai lewat tuyun. kasus. Video viral, seorang pria tewas dalam posisi bagian leher kepalanya terjepit pintu rumah di Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kasus sama seperti bunuh diri. Dalam video, warga geger dan menduga korban tewas saat berusaha masuk ke dalam rumah. Korban bernama Debbie, seorang petani diduga berupaya masuk ke dalam perumahan dengan cara merusak kunci dan mencongkel pintu. Setelah kunci rusak, celah kedua pintu dicongkel menggunakan cangkul dan saat itu kepala korban dipaksa sehingga bisa masuk, namun tubuh korban tak bisa masuk. Diduga saat itu korban terjepit di bagian leher dan tak bisa menarik kembali kepalanya hingga tewas diduga akibat kehabisan oksigen. Viral di media sosial di kota Gorontalo, kasus perundungan atau bullying kembali mewarnai dunia pendidikan di Indonesia. Kali ini aksi bullying diduga terjadi di salah satu sekolah menengah kejuruan. Terlihat 3 orang pelaku bullying menggotong sebuah ember dan menyiram korban. Tampak sosok diduga korban perundungan yang sudah dicekoki minuman keras ini terlihat duduk tak berdaya. Terlihat salah satu siswa menganiaya korban dan coba dilerai siswa lainnya. Sama-sama kelas 10. Pak, ini terinformasi katanya saat kejadian itu sudah dipengaruhi minuman beralkohol. Apakah benar atau seperti apa? Iya, memang seperti itu. Karena mereka sampai di rumah sakit informasi ke kami masuk seperti itu. Itu kejadiannya dalam sekolah Pak? Atau? Iya, dalam lingkungan sekolah. Yang bersangkutan pelaku maupun korban ini akan diberikan sanksi dari sekolah? Iya, sanksi pasti ada karena itu memang prosedur kami sekolah. Tapi itu internal di dalam sekolah. Untuk selanjutnya proses hukum dan sebagainya itu kan diserahkan kepada orang tua. Akibat dari kejadian ini, korban harus dilarikan ke rumah sakit Kota Gorontalo karena mengalami beberapa luka fisik dan muntah-muntah. Kejadian perundungan ini jadi di halaman belakang di salah satu sekolah menengah kejuruan di Gorontalo dan telah dibenarkan oleh pihak sekolah. Sementara itu viral di media sosial pengeroyokan terhadap pemain sepak bola Putra Sumut yang diduga dilakukan oleh kontingen Papua Barat. KONI Sumut pun akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Ketua KONI Sumut, John Isma di Lubis, membenarkan kejadian tersebut. Dirinya menyebut pesepak bola Sumut bernama Alif Eka Rizky dikeroyok saat berada di Hotel Aceh. John menyebut dirinya mendapatkan laporan kalau pemain sepak bola Sumut ketika kembali ke hotel ditunggu sama pemain Papua Barat kemudian dikeroyok. Dalam hal ini, KONI Sumut menyampaikan ke Chief Demission di Aceh untuk melaporkan tindakan ini ke Polda Aceh. Karena menurutnya ini bukan kecurangan, melainkan tindakan kriminal karena terjadi di luar lapangan. Pemain sepak bola kita pulang ke hotel, ditunggu semua orang Papua Barat, kemudian dikeroyok di sana. Dan saya sudah minta CDM kita di sana untuk melaporkan ini ke Polda. Kenapa? Karena ini bukan kecurangan, ini adalah kriminal. Ya, karena di luar lapangan, di hotel ditunggu dipukulin. Jangan sampai nanti masyarakat Sumatera Utara marah. KONI Sumut berharap agar PON ini dapat dimaknai dengan sebaiknya. Bukan justru diwarnai dengan rasa kebencian serta tindakan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap pencuri kayu jati di Ngawi, Jawa Timur. Dalam penangkapan pelaku berlangsung cukup dramatis karena pelaku mencoba melarikan diri. Tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi hentikan sebuah mobil tersangka pelaku pencurian kayu jati di Ngawi, Jawa Timur.
Saat ditangkap, pelaku mencoba melarikan diri dari kejaran polisi hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Penangkapan pelaku merupakan pengembangan dari sejumlah pelaku yang sebelumnya telah dimintai keterangan. Pelaku merupakan otak dari kasus pencurian kayu jati sebanyak 33 gelondong. Pelaku juga mantan dari pegawai perhutani. Akibat kasus tersebut, sebanyak 33 batang kayu jati disita. Total kerugian sendiri mencapai 61 juta rupiah. Banyak sekali barang bukti, ada berasal dari 33 tunggak. Itu yang terjadi dari beberapa kali pencurian. Jadi terkesan itu kayak pembalakan liar. Sebetulnya itu pencurian rutin yang terjadi beberapa kali. Sempat terjadi kejar-kejaran yang cukup panjang dan sempat terdapat laka juga yang melibatkan warga yang di sekitar karena pelaku berusaha melarikan diri dan tentunya dengan kecepatan tinggi. Petugas pada akhirnya dapat mengamankan dengan menggunting laju kendaraan dari pelaku, saudara M, dan kemudian mengamankan dan membawa ke Polres Ngawi. Sementara saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Ngawi, sedangkan kayu hasil kejahatan diamankan di kantor perhutani Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial sebuah video memperlihatkan dua pria menodongkan senjata tajam ke penjaga warung di Cipayung, Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku meminta penjaga warung untuk menyerahkan ponselnya. Dua orang pria dalam kondisi mabuk menodongkan senjata tajam ke arah penjaga warung di Cipayung, Depok, Jawa Barat. Pelaku mengancam korban untuk segera menyerahkan ponsel milik korban. Pemilik warung Zainul mengatakan peristiwa bermula ketika kedua pelaku datang ke warung yang buka 24 jam menggunakan sepeda motor dan berpura-pura ingin membeli barang. Pelaku pun langsung menodongkan senjata tajam. Sang istri yang melihat kejadian langsung berteriak dan membuat pelaku panik lalu kabur. Dia datang pura-pura mau beli, terus habis itu dia ngeluarin celurit. Dia minta HP, cuman butuh HP katanya, sama uang. Itu pelakunya ada berapa orang? Ada 2 orang. Nah, terus dikasih nggak HP-nya? HP-nya nggak dikasih. Peristiwa ini membuat pemilik warung khawatir. Ia berharap pihak berwajib dapat segera menangkap para pelaku yang sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.